Raja setpiece beraksi lagi, Arsenal pecah rekor di kandang Spurs. Laga kontra Tottenham Hotspur baru saja digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu malam. Dalam lawatannya ini, Arsenal seperti yang kita tahu tidak dalam kondisi yang ideal setelah kehilangan dua pemain utamanya di lini tengah, yakni Declan Rice karena scoring dan Martin Odegaard karena cedera. Belum lagi bek barunya Riccardo Calafiori juga absen karena mengalami cedera ankle. Lini serang pun harus diutak-atik dengan memainkan Gabriel Martinelli di posisi winger kiri dan memundurkan Leandro Trossard ke tengah bareng Thomas Partey serta Jorginho. Tanpa kehadiran Odegaard dan Rice, Arsenal pun kesulitan meladeni permainan agresif Tottenham. Maka lini pertahanan pun bermain lebih dalam ketimbang biasanya, sehingga lini serang lawan kesulitan menembus Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Lebih banyak ditekan, namun Arsenal malah mampu menjebol gawang Tottenham pada menit ke-64 lewat sundulan Gabriel. Skor 1-0 pun bertahan hingga laga usai dan Arsenal membawa pulang 3 poin. Dalam upayanya merengkuh poin ini, Arsenal bak mengeluarkan senjata rahasia, di mana gol yang dicetak Arsenal seperti jadi senjata andalan mereka belakangan ini. Dari situasi bola mati, Maria Bladen mencetak gol setelah corner Bukayo Saka disundul Gabriel di depan gawang. Tak ada yang mengawal pergerakan Gabriel saat menyambut bola sepak pojok. Menurut Opta, ini adalah gol ke-23 yang dibuat Arsenal dari bola mati, tanpa menghitung penalti dan paling banyak di antara tim lainnya. Arsenal sepertinya mendapatkan mangsa empuk di Tottenham ini, karena rival sekotanya itu jadi tim kedua paling banyak kebobolan dari bola mati sejak musim lalu, yakni 18. Cuma kalah dari Nottingham Forest 23 gol. Jika sudah begini, lawan-lawan berikutnya pun harus ekstra waspada jika Arsenal mendapatkan bola mati jika tak mau kebobolan. Apalagi mereka juga punya duet Gabriel dan William Saliba yang jago banget duel udara. Tentu ini hasil yang cukup melegakan manajer Arsenal Mikel Arteta, karena memang situasi timnya sebelum laga yang pada akhirnya membuat Arteta harus melakukan sejumlah modifikasi taktik dan juga susunan tim yang akhirnya berujung 3 poin. Selain menegaskan diri sebagai raja set piece, lini belakang Arsenal juga menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan bisa dibilang sektor inilah yang menjadi kunci utama kemenangan Arsenal di kandang Spurs. Penjaga gawang David Raya tampil impresif di bawah Mistar, begitu pula kuartet backnya. Gabriel menjadi pahlawan kemenangan Arsenal, sedangkan William Saliba tampil kokoh sebagai partner. Sementara itu, Jurriën Timber menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan Arsenal. Dan menurut bola.net, berikut ini deretan skor pemain belakang meriam merah dengan David Raya memperoleh 8,5, Ben White memperoleh 7,5, William Saliba memperoleh skor 8, Gabriel Magalhaes mendapatkan skor 9 dan Jurriën Timber dengan skor 8. Sementara itu, kekalahan dari tim yang sedang tidak ideal ini pun diakui oleh manajer Tottenham Hotspur. Padahal bisa dibilang, minggu malam tuan rumah mulai dengan agresif dan mendesak Arsenal. Mereka punya sejumlah peluang, termasuk dari Dejan Kulusevski dan Dominic Solanke yang gagal termaksimalkan. Bahkan secara keseluruhan, The Lily White juga lebih banyak melepaskan upaya, yakni 15/7. Spurs juga mencatatkan 5 tembakan on target dari 63,7% penguasaan bola, berbanding hanya 4 punya Arsenal. Dua aspek yang jadi sorotan manajer Spurs Ange Postecoglou adalah penyelesaian serangan dan juga kelenggaan. Rasanya saya sudah mengungkapkannya. Untuk banyak bagian di laga, kami mengontrolnya, punya teritori dan penguasaan yang bagus. Tapi kami tak memaksimalkannya dan akhirnya dihukum. Jelas manajer Spurs. Sementara itu, kemenangan Arsenal atas Tottenham di pekan keempat Liga Inggris pada Minggu 15 September menghadirkan satu rekor spesial bagi Mikel Arteta, di mana hasil ini adalah menjadi kemenangan tandang ketiga meriam London saat melawan Spurs dalam 3 musim terakhir di Liga Inggris. Ya, Arsenal selalu menang saat bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium 3 kali beruntun. Catatan itu pun cukup langka karena sudah lama tidak pernah diulang Arsenal sejak 36 tahun silam atau terakhir kali pada 1988. Lebih spesialnya lagi, seperti dikutip dari Opta,
Tiga kemenangan terbaru Arsenal di kandang Spurs ini terjadi ketika The Gunners dipimpin satu orang saja, tak lain adalah Mikel Arteta. Sebelum Arteta, belum ada pelatih Arsenal yang bisa mengukir catatan 3 kemenangan beruntun di kandang Spurs ini. Sekelas Arsene Wenger pun tidak pernah meraih 3 kemenangan beruntun di kandang Spurs. Namun di bawah kepemimpinan Arteta, Arsenal bak menjadikan kandang Spurs bak taman bermain dan tak ada kesan angker lagi di Tottenham Hotspur Stadium. Adapun 2 pertemuan sebelumnya di kandang Spurs berakhir dengan skor 0-2 pada musim 2022-2023, di mana pasukan Meriam London menang setelah Hugo Lloris bunuh diri dan 1 gol dari Odegaard. Kemudian pada musim 2023-2024, Arsenal menang dengan skor 2-3 setelah unggul 3 gol lebih dulu di babak pertama, yakni melalui Emil Hotspur, Saka dan Kai Havertz yang hanya dibalas 2 gol melalui Christian Romero dan Son Heung-min. Secara keseluruhan, Arsenal pun telah memenangkan setengah dari pertandingan tandang Premier League mereka melawan Tottenham di bawah asuhan Mikel Arteta. Dan faktanya menurut BBC, kemenangan ini hanya terpaut 1 kemenangan lebih sedikit dari yang diraih The Gunners dalam 22 laga tandang melawan mereka di kompetisi di bawah asuhan Arsene Wenger. Kejayaan Arsenal ini pun menjadi petaka bagi Tottenham. Saka CS kini mendaki ke peringkat 2 dengan torehan 10 poin dari 4 pertandingan, tepat di bawah Manchester City yang masih sempurna dengan 12 poin. Posisi ini mungkin menjadi cerminan betapa ketatnya perebutan gelar juara Liga Premier Inggris sampai dengan Mei 2025 nanti. Sementara itu anak asuh Ange Postecoglou kena pukulan telak 2 kekalahan beruntun setelah juga dibekap Newcastle United sebelum jeda internasional. Dengan demikian Son Heung-min CS baru memetik sebiji kemenangan dari 4 laga pertama EPL musim ini dan kini mendekam di peringkat 13 dengan 4 poin. Selanjutnya Arsenal sendiri akan memulai kampanye Liga Champions Eropa dengan format baru, yakni dengan melawat ke markas Atlanta pada Jumat 20 September dini hari.